stunting, ya, mungkin itulah kata yang sangat populer dalam dunia kesehatan dan menjadi perhatian saat ini, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang dan tinggi badan yang berada di bawah standar. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak, sebab penyebab utama dari stunting adalah kurangnya asupan nutrisi selama pertumbuhan anak. WHO mengestimasikan jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah atau yang disebut prevalensi stunting atau balita kardia di seluruh dunia sebesar 22% atau sebanyak 149,2 juta jiwa pada tahun 2020. Sedangkan di Indonesia, stunting dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif, meningkat di periode 2010 sampai 2013, kemudian menurun pada periode 2014 sampai 2018. Selanjutnya, pada tahun 2021, hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI menunjukkan penurunan prevalensi 3,3% menjadi 24,4% dan pada tahun 2022 turun menjadi 21,6%. Pemerintah mentargetkan penurunan angka stunting pada angka 14% di tahun 2024. Apa penyebab stunting? Melansir WHO, penyebab stunting adalah gizi buruk, infeksi berulang dan kurangnya stimulasi psikososial. Jika ketiga penyebab tersebut terjadi secara simultan dan terus-menerus pada 1000 hari pertama kehidupan, maka akan menyebabkan stunting. Risiko terkena stunting bertambah tinggi jika ketika masa kehamilan, ibu hamil mengalami infeksi malaria, HIV, dan hipertensi. Ibu hamil yang tidak mencukupi kebutuhan gizi juga akan meningkatkan risiko anak terkena stunting. Sedangkan menurut Kemenkes, penyebab stunting antara lain asupan gizi dan status kesehatan yang meliputi ketahanan pangan yang terdiri dari ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi, lingkungan sosial yang terdiri dari norma, makanan bayi dan anak, hygiene, pendidikan dan tempat kerja, serta lingkungan kesehatan yang terdiri dari akses, pelayanan preventif dan kuratif. Apa gejala stunting pada anak? Pertama, pertumbuhan tulang pada anak yang tertunda. Yang kedua, berat badan rendah apabila dibandingkan dengan anak seusianya. Yang ketiga, sang anak berbadan lebih pendek dari anak seusianya. Yang keempat, proporsi tubuh yang cenderung normal tapi nampak lebih muda untuk anak seusia. Dampak stunting pada anak. Pertama, gangguan kognitif sering dikaitkan dengan penurunan IQ pada usia sekolah. Yang kedua, mengalami kesulitan belajar karena memiliki tingkat fokus dan konsentrasi yang lebih rendah. Ini kemudian akan mengganggu kinerja akademis mereka. Yang ketiga, rentan mengalami penyakit tidak menular saat dewasa nanti. Penyakit tidak menular tersebut antara lain obesitas, penyakit jantung dan hipertensi. Yang keempat, imunitas lebih rendah sehingga membuat anak lebih rentan terhadap penyakit berulang yang sama. Yang kelima, hilangnya produktivitas. Orang dewasa dengan riwayat stunting terbukti kurang produktif di tempat kerja yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan mereka. Upaya atau kebijakan pemerintah untuk penanganan stunting. Pertama, gerakan 1000 hari pertama kehidupan adalah suatu tindakan atau upaya yang ditujukan khusus untuk ibu dan anak periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai kehamilan 9 bulan atau 270 hari sampai dengan anak usia 2 tahun atau 730 hari. Periode 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode yang kritis karena dalam periode ini otak anak sedang berkembang dengan sangat pesat. 80% perkembangan otak anak terjadi pada periode ini. Kelebihan langsung berhubungan dengan sasaran yaitu ibu hamil dan anak balita yang rentan dengan risiko stunting. Kekurangan, diperlukan dukungan keluarga, masyarakat dan lintas sektor. Dibutuhkan monitoring atau pengawasan yang baik. Kedua,
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat, prioritas pada 1000 hari pertama kehidupan. Ketiga, kebijakan strategis pangan dan gizi. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan negara setiap saat, tercermin dari makanan bergizi, aman, bermutu, beragam, terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis karena berdasarkan data, beberapa negara menunjukkan bahwa tidak ada satupun negara yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Setiap negara membutuhkan pangan untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RANPG adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah telah merumuskan beberapa kebijakan strategis ketahanan pangan nasional pada tahun 2024. Kebijakan tersebut terkait penekanan pada peningkatan produksi domestik serta penguatan riset dan kapasitas petani dan nelayan. Dan untuk memperkuat kelembagaan petani, pemerintah terlibat dalam upaya pembentukan korporasi petani. Bahkan pemerintahan telah menganggarkan dana sebesar 114,3 triliun rupiah dalam APBN 2024 untuk peningkatan ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, pemerintah juga telah memetakan sejumlah faktor yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan dan stabilitas harga pangan di tanah air. Faktor tersebut diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana, alih fungsi lahan, keterbatasan sumber daya manusia, kerusakan infrastruktur, serta gangguan dari organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim. Selain itu, pemerintah fokus pada kendala rantai pasok pangan seperti dinamika geopolitik, ketidaksetaraan pasokan antara waktu dan wilayah, serta ketidakpastian terkait iklim dan cuaca dapat menjadi hambatan bagi kelancaran rantai pasok. Semua kebijakan yang telah dilakukan pemerintah sebagai upaya yang komprehensif untuk menanggulangi masalah stunting. Secara parsial, kebijakan yang pertama dipilih yaitu gerakan 1000 hari pertama kehidupan yang disebut juga dengan Golden Period atau periode emas. Perhatian kepada ibu hamil atau selama 270 hari plus masa anak 2 tahun atau 730 hari adalah hal yang utama. Dalam masa 1000 hari pertama kehidupan ini, pertumbuhan organ tubuh terjadi dengan cepat dan permanen. Kekurangan gizi pada masa ini memberikan dampak yang tidak bisa diperbaiki lagi di masa sesudahnya. Dengan demikian, masa ini dinilai sangat penting untuk investasi kualitas SDM suatu negara, termasuk dalam upaya penurunan stunting. Hal ini perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk akademisi. Semakin banyak orang yang paham dan peduli, akan semakin cepat penurunan angka stunting di Indonesia. Mempersiapkan generasi emas 2045 bukan hal yang mudah. Pasalnya, stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia. Kondisi ini harus segera dituntaskan karena akan menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045. WHO menyebut stunting tidak dapat disembuhkan, namun bisa kita cegah. Ayo, cegah stunting untuk generasi emas Indonesia 2045.